Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam harmoni. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Layanan TI dan teman-teman kelas 3B yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mendapatkan materi presentasi mengenai Service Desk dalam manajemen layanan TI. Nah, sebelum lebih lanjut membahas materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nika Dudi Prasetyanti dengan NIM 221509103 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Selanjutnya ada teman saya, Putu Emilia Utari dengan NIM 2215091001016 dan ada VB Amalinda Grace Padadi dengan NIM 22150911046 dan yang terakhir ada Nika Dek Wisdayani dengan NIM 22150911053. Nah, sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Adapun beberapa hasil pembahasan yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu definisi service desk. Yang kedua, pentingnya service desk. Yang ketiga, saluran untuk menjangkau service desk. Yang keempat, struktur service desk. Yang kelima, mengapa service desk diperlukan. Yang keenam, ada kualitas service desk yang diharapkan. Yang ketujuh, ada service desk value chain. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu mengenai definisi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, sebenarnya apa itu service desk? Nah, jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, service desk merupakan meja layanan. Nah, sebenarnya tidak sepenuhnya salah, namun dapat saya simpulkan bahwa service desk itu merupakan pusat layanan, di mana service desk ini merupakan bagian dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk menerima, mengelola, dan merespon permintaan, masalah, pertanyaan, dan kebutuhan yang terkait dengan teknologi informasi dan layanan lainnya dari pengguna atau pemangku kepentingan. Nah, service desk menerima permintaan melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon dan email, dan mencatatnya untuk dipantau dan diselesaikan dengan efisien. Service desk juga merupakan solusi awal untuk masalah yang sederhana, dan memantau masalah yang kompleks, mengarahkannya ke tim yang lebih ahli jika diperlukan. Mereka menghasilkan laporan tentang kinerja TI dan menyediakan dukungan sepanjang waktu. Nah, selain itu, service desk berkomunikasi dengan pengguna, memberikan informasi tentang status permintaan dan menjawab pertanyaan. Sementara juga mengelola basis pengetahuan yang berisi solusi dan panduan terkait TI. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan layanan TI dan memastikan bahwa organisasi dapat merespon kebutuhan pengguna dan pelanggan dengan efektif. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa service desk merupakan pusat untuk berbagai aktivitas dan interaksi antara penyedia layanan TI dan juga pengguna layanan. Nah, mengapa service desk ini sangat penting dalam manajemen layanan TI? Service desk sendiri hadir atas dasar kebutuhan organisasi untuk mengelola, mendukung, dan memberikan layanan yang berkaitan dengan teknologi informasi kepada pengguna dan pemangku kepentingan, baik itu internal maupun eksternal. Tanpa adanya service desk dalam manajemen layanan TI dapat mengakibatkan sejumlah masalah dan tantangan bagi organisasi tersebut, seperti keterbatasan dalam penanganan permintaan dan juga masalah, keterlambatan dalam resolusi masalah, ketidakjelasan dalam komunikasi, tidak ada pemantauan kinerja TI, ketidakmampuan menyesuaikan dengan pertumbuhan dan perubahan, hingga penurunan kepuasan pengguna.
Oleh karena itu, service desk sering dianggap sebagai elemen yang sangat penting dalam manajemen layanan TI. Nah, dengan adanya service desk ini diharapkan mampu membantu organisasi memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna sehingga mampu meningkatkan kepuasan pengguna, berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional sehingga meningkatkan citra organisasi dan mencapai tujuan bisnis mereka lainnya. Nah, itu dia pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pentingnya service desk. Jadi saya ambil cerita ke belakang sedikit. Dulu service desk itu belum ada pada penyedia layanan. Karena pengguna yang dapat dikatakan masih sedikit atau jumlah pengguna TI masih dapat dikendalikan dan pengguna dapat secara langsung melaporkan masalah yang dihadapinya kepada orang-orang teknis yang mereka kenal. Hubungan langsung dengan tim teknis ini membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Namun berbeda halnya dengan sekarang atau saat ini, yang dimana sudah terdapat ribuan penggunaan akhir TI dengan pekerjaan yang dikerjakan sepanjang waktu, tentunya menggunakan perangkat TI untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, jika dibayangkan jika tidak ada service desk, teknisi akan kewalahan untuk menerima panggilan mana yang akan dimulai terlebih dahulu, pekerjaan mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, maka dari itu, service desk ini dikatakan sebagai pintu komunikasi pelanggan jika mengalami masalah dan membutuhkan bantuan. Service desk memprioritaskan insiden dan permintaan layanan untuk membantu tim teknis dalam bertindak berdasarkan prioritas yang lebih tinggi terlebih dahulu. Nah, jadi service desk ini berguna untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap staf TI bagi pengguna akhir TI, pelanggan, dan pemasok, lalu mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI dan biaya penyediaan dukungan TI, lalu memberikan penyelesaian dan lebih cepat pada permintaan layanan, dan meningkatkan layanan dan kegembiraan pelanggan. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai saluran service desk. Berikut merupakan saluran yang dapat menjangkau service desk. Yang pertama yaitu ada walk-in. Terjadinya interaksi langsung antara petugas service desk dan pelanggan yang mengunjungi langsung lokasi fisik dari service desk tersebut. Tentunya untuk meminta bantuan atau mengajukan permintaan layanan. Petugas meja layanan biasanya duduk secara berkelompok dan lalu pelanggan dapat secara langsung mendatangi petugas service desk ke. Dalam hal ini, koordinator service desk biasanya memeriksa register setiap jamnya dan menugaskan tim teknisi untuk menangani insiden yang sesuai saat itu. Lalu selanjutnya ada telepon, pengajuan pertanyaan, pelaporan masalah atau meminta bantuan teknis dapat dilakukan pengguna dengan menghubungi petugas melalui telepon. Ini merupakan komunikasi suara. Sama halnya ketika kita mengalami masalah pada rekening yang kita miliki. Selain datang langsung ke bank, kita juga dapat melakukan solusi dengan cara menelpon ketika memang adanya permintaan darurat, masalah yang memerlukan klarifikasi cepat, atau bisa juga melihat dari pengguna itu lebih nyaman untuk bicara daripada menulis. Selanjutnya adalah email. Service desk sendiri menentukan alamat email mana yang dapat dihubungi oleh pengguna untuk pengajuan pertanyaan atau masalah yang dihadapi. Nah, saluran ini dapat digunakan dan permintaan yang tidak mendesak. Kenapa? Karena layanan yang disampaikan melalui email relatif lebih lambat. Jika dilihat dari sisi pelanggan, mengirim email secara berkali-kali sangatlah mudah dilakukan dengan tidak merasa bahwa hal ini membuang waktunya sia-sia, tidak dibandingkan sarana telepon. Jika dilihat dari segi petugas service desk, mereka tidak perlu khawatir dengan antrian panjang atau panggilan yang terputus karena mereka dapat mengakses email yang dikirimkan oleh pelanggan sesuai keinginan mereka. Dan mereka mendapatkan waktu untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan tersebut. Maka dari itu, email ini disarankan untuk masalah yang tidak mendesak. Lalu selanjutnya, ada chatting atau obrolan. Chatting atau obrolan ini memungkinkan pengguna komunikasi dua arah karena pengguna bisa
melakukan obrolan dengan petugas dan meja layanan. Jadi pada chatting atau obrolan ini, pengguna mendapatkan feedback berupa balasan dari petugas. Berbeda dengan telepon, pengguna tidak berbicara dengan petugas secara langsung, melainkan seperti melakukan pesan teks antara petugas dan pengguna. Seorang petugas juga bisa menerima 5 pengguna di waktu yang bersamaan. Nah, dari obrolan yang sudah dilakukan, pengguna dapat menyimpan riwayat obrolan tersebut untuk keperluan di masa mendatang. Pastinya ini akan lebih baik daripada opsi telepon. Selanjutnya ada portal. Disediakannya portal mandiri atau situs web oleh Service Desk untuk permintaan layanan atau pelaporan masalah yang dilakukan pelanggan. Portal ini dapat berupa formulir sederhana yang dapat digunakan pelanggan untuk mengisi data yang relevan untuk menggunakan atau juga bisa menggunakan mesin kecerdasan buatan yang dapat memahami masalah yang dihadapi. Nah, dan mesin ini langsung dapat mengarahkan pengguna ke tim yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ini mendukung serta memberikan akses mandiri kepada pengguna untuk mengajukan permintaan untuk mencari informasi dukungan dalam waktu 24 jam. Selanjutnya ada pesan, dilakukan melalui pengiriman pesan teks, baik layanan pesan singkat atau SMS, atau melalui platform seperti WhatsApp. Dalam praktiknya, pelanggan akan berinteraksi dengan sistem otomatis yang menerima masukan atau permintaan bantuan. Dan pelanggan akan dikirimkan nomor tiket untuk pelacakan permintaan atau masalah pelanggan. Tugas akan mencari detail permasalahan dari pelanggan tersebut. Nah, petugas bisa menelpon atau mengirimkan email kepada pelanggan untuk mendiskusikan masalahnya. Dan tetapi jika pelanggan memang tidak dapat dihubungi, petugas akan mengirimkan solusi atau jawaban melalui pesan teks. Hal ini berguna untuk pertanyaan sederhana, komunikasi cepat, atau pengguna yang lebih memilih menggunakan aplikasi pesan. Lalu yang terakhir ada media sosial. Didukung aplikasi populer seperti Twitter, Facebook dalam mengirim pesan langsung ke akun media sosial organisasi dan tanggapan nantinya akan dikirimkan ke saluran yang sama. Interaksi yang dilakukan bukan melalui saluran pesan pribadi, melainkan di halaman publik. Hal ini cocok untuk situasi yang memerlukan respon publik dan visibilitas interaksi dengan service desk. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dari service desk. Nah, setiap organisasi membangun strukturnya sendiri dan tidak mengikuti struktur yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip standar tertentu. Hal ini merupakan sebuah strategi yang mendorong bagaimana organisasi tersebut disusun. Nah, biasanya organisasi tradisional memilih struktur yang sangat hierarkis, sedangkan organisasi baru memilih struktur yang datar. Adapun struktur service desk yang dimaksud antara lain yang pertama ada local service desk, centralized service desk, dan virtual service desk. Baik, masuk ke struktur yang pertama yaitu local service desk. Local service desk merupakan layanan yang memiliki batasan terbatas dan menjalankan sebagian dari fungsi keseluruhan. Service desk ini merupakan layanan yang ditunjukkan untuk kantor, lokasi, atau wilayah tertentu. Seperti pada digambar, sebuah organisasi didirikan di 3 lokasi, yakni Bangalore, Sydney, dan Zurich. Masing-masing dari lokasi ini memiliki service desk. Nah, service desk di Bangalore hanya melayani lokasi Bangalore. Begitupun juga dengan lokasi di Sydney dan Zurich. Pengguna akhir, tim teknis, pemasok, dan tim operasi menghubungi service desk di lokasi masing-masing. Nah, local service desk memiliki kelebihan, yakni service desk, pengguna akhir, dan tim yang terlibat umumnya menggunakan bahasa dan budaya yang sama, sehingga menghasilkan pemahaman serta hubungan yang lebih baik mengenai masalah dan umpan balik yang diberikan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, pengguna VIP dapat dilayani dengan lebih baik melalui penyesuaian pelanggan dan peningkatan kepuasan pelanggan. Namun, local service desk juga memiliki kekurangan, yakni merupakan pilihan yang mahal karena infrastruktur aplikasi dan aspek lain dari service desk harus diduplikasi di setiap lokasi. Volume panggilan di local service desk biasanya tidak membenarkan keberadaannya.
serta proses dan alat dalam organisasi mungkin tidak terstandarisasi dan dapat menyebabkan perlakuan yang berbeda. Struktur yang kedua yaitu Centralized Service Desk. Sebuah organisasi akan memobilisasi dan menempatkan satu service desk di lokasi yang strategis, dibentuk dengan satu service desk, bukan memiliki service desk di setiap lokasi. Dalam contoh ini, lokasi Bangalore, Sydney, dan Zurich tidak memiliki service desk tersendiri, dan dibentuklah service desk terpusat yang melayani semua lokasi. Centralized Service Desk dapat dibentuk di salah satu lokasi yang ada ataupun di lokasi yang baru. Tidak masalah di mana layanan ini didirikan, yang terpenting adalah organisasi hanya memiliki satu service desk sebagai satu titik kontak untuk semua pengguna akhir dan pemangku kepentingan lainnya. Kelebihan dari Centralized Service Desk adalah biaya operasional akan lebih ekonomis jika dibandingkan dengan penyiapan Local Service Desk, karena hanya dilakukan dalam satu kali penyiapan. Penghematan biaya mencakup pengoptimalan yang dilakukan dengan sumber daya service desk, infrastruktur, administrasi, dan biaya tidak langsung lainnya. Service desk dapat dioperasikan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Standarisasi dapat dicapai dengan mudah karena satu tim yang mengikuti serangkaian protokol yang sama lebih mudah dicapai dibandingkan beberapa tim yang mengikuti satu set proses, prosedur, standar, dan skrip. Dan manajemen memiliki gambaran yang lebih baik mengenai kinerja dan efektivitas service desk secara terpusat. Nah, sama halnya dengan local service desk, centralized service desk juga memiliki kekurangan, yakni cita rasa, bahasa, dan budaya lokal akan hilang pada para pengguna, serta beberapa pengguna mungkin lebih menyukai kedekatan dan sentuhan pribadi untuk kebutuhan dukungan mereka, dan centralized service desk mungkin tidak menyediakan opsi ini untuk semua lokasi organisasi. Struktur yang ketiga yakni Virtual Service Desk. Organisasi mencapai sentralisasi melalui teknologi, dan Virtual Service Desk menerapkan penggunaan Service Knowledge Management System atau SKMS untuk memastikan standarisasi dan pertukaran informasi yang mudah. Virtual Service Desk dapat dibuat dengan dua cara, yakni cara yang pertama, model follow the sun, yang dimana konsep model ini adalah service desk di suatu lokasi beroperasi pada siang hari. Pada malam hari, service desk berikutnya yang masih siang hari mengambil alih hingga malam tiba. Layanan ini dapat tersebar di beberapa lokasi di seluruh dunia. Nah, cara yang lain adalah menggunakan model specialized service desk. Model ini dibentuk berdasarkan keahlian di suatu bidang. Di service desk ini dimungkinkan untuk menampung berbagai jenis pakar di lokasi berbeda, dan melalui kekuatan IVR dan perutean. Pemanggilan dapat dilakukan dan dialihkan ke masing-masing pakar yang tersebar di seluruh dunia. Dengan adanya virtual service desk ini membuat organisasi menjadi tangguh sehingga mereka dapat mengandalkan satu atau beberapa service desk lainnya jika ada yang gagal dan menghilangkan satu titik kegagalan. Nah, dibandingkan dengan centralized service desk, Virtual Service Desk bisa menjadi pilihan yang lebih murah karena mempekerjakan tenaga profesional yang bekerja dari rumah, sehingga dapat mengurangi biaya sumber daya dan organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya infrastruktur, karena agen layanan bekerja dari rumah. Nah, juga di beberapa negara terdapat peraturan mengenai pembayaran upah tambahan jika para profesional diharuskan bekerja melebihi waktu tertentu yang dapat dihilangkan dengan adanya Virtual Service Desk. Namun, di samping itu juga terdapat beberapa kekurangan dari Virtual Service Desk, yakni penyelarasan semua service desk pada proses umum, prosedur, terminologi, dan bahasa adalah tugas yang berat dan memerlukan banyak pelatihan, koreksi kursus, dan manajemen yang konstan. Koordinasi antara tim Virtual Service Desk dan tim teknis dapat menjadi tantangan. Pengguna akhir mungkin merasakan perbedaan dalam kualitas layanan seperti ketika mereka menghubungi service desk yang berbeda, serta dibutuhkan banyak upaya manajemen dan diperlukan otomatisasi untuk mentransfer tiket dari satu service desk ke service desk yang lain. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas dari service desk. Nah, seperti apa kualitas dari service desk yang diperlukan? Yang pertama yaitu komunikasi awal.
Di sini, kualitas service desk saat ini memerlukan kemampuan komunikasi yang sangat baik, di mana staf service desk harus bisa melakukan komunikasi dengan jelas dan juga ramah, baik melalui telepon, email, obrolan online, atau saluran komunikasi lainnya. Mereka juga harus mampu dalam mendengarkan dengan baik untuk memahami masalah terhadap pelanggan. Jadi, service desk ini diharapkan memiliki banyak komunikasi dari berbagai saluran atau media. Selanjutnya yang kedua yaitu orientasi pada teknis. Dalam hal ini, staf service desk harus dapat memahami masalah dalam mengetahui langkah-langkah pemecahan masalah setidaknya 50% dari masalah yang terjadi. Misalnya, jika terdapat suatu masalah, maka service desk ini harus mencari tahu seluk-beluk dari masalah tersebut, sehingga dapat diatasi dengan cepat. Selanjutnya yaitu penyelidikan untuk kesuksesan. Kualitas service desk dapat diukur melalui kemampuan penyelidikan untuk mencapai kesuksesan. Hal ini mencerminkan pentingnya service desk dalam memecahkan masalah pelanggan dengan cara yang efektif dan juga efisien. Jadi, service desk yang handal dalam melakukan penyelidikan dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat, mengurangi downtime, dan juga meningkatkan produktivitas dari organisasi itu sendiri. Yang keempat yaitu berempati dengan pengguna. Menunjukkan empati terhadap pelanggan yang mengalami masalah juga sangat penting untuk dilakukan oleh staf service desk. Kemampuan untuk bersikap empati ini dan memahami frustasi atau kebutuhan emosional terhadap pelanggan akan sangat penting dalam memberikan pengalaman yang positif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai service value chain. Service desk adalah merupakan komponen kunci dalam service value chain yang merupakan bagian integral dari kerangka kerja retail. Service value chain ini merupakan konsep yang membantu organisasi dalam merencanakan dan memberikan serta mengelola layanan dengan efektif. Nah, di sini terdapat beberapa langkah-langkah yang terdapat dalam service value chain yang berkaitan dengan service desk. Yang pertama yaitu plan. Di sini, service desk tidak terlibat selama kegiatan perencanaan dilaksanakan. Dalam tahap ini, perencanaan melibatkan dan menentukan bagaimana service desk akan mendukung tujuan bisnis dan juga kebutuhan pelanggannya. Yang kedua yaitu desain dan transisi. Pada bagian ini berkaitan dengan merancang layanan baru atau perubahan layanan yang ada, serta mengelola transisi mereka ke dalam operasi. Nah, jadi pada tahap ini, service desk mengkomunikasikan tentang perubahan layanan dan memperkenalkan layanan baru kepada pelanggan. Selanjutnya yang ketiga yaitu obtain atau build, dan dalam bahasa Indonesianya yaitu perolehan dan juga pembangunan. Dalam tahap ini, service desk akan mencatat insiden atau masalah-masalah yang dialami oleh pengguna, dan juga dalam hal ini service desk akan membangun dan memperoleh sumber daya teknologi yang diperlukan untuk menyediakan layanan dukungan pelanggan yang efektif. Baik, selanjutnya mengenai keterlibatan. Nah, dalam tahap ini menekankan pentingnya dalam berinteraksi dengan pelanggan dan juga memahami apa kebutuhan mereka. Nah, service desk ini harus aktif terlibat dengan pelanggan maupun stakeholder yang dalam hal ini service desk akan mendengarkan masukan-masukan dan juga merespon dan menanggapi permintaan dengan cepat dan efektif. Selanjutnya yaitu yang kelima, deliver and support atau pengiriman dan juga dukungan. Pada tahap ini berfokus pada pengiriman layanan kepada pelanggan dan juga dukungan yang diberikan. Nah, dalam hal ini, service desk akan berperan sebagai pusat koordinasi dengan pelanggan dan juga pihak-pihak lain yang terlibat atau stakeholder selama penyelesaian masalah dilakukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu improve atau peningkatan. Di sini service desk pada tahap ini
berperan sebagai pihak yang menerima umpan balik atau feedback dari pelanggan. Selain itu, setelah menerima umpan balik ini, maka akan dilakukan perbaikan dan juga service desk ini akan berada dalam lingkup perbaikan yang berkelanjutan atau terus-menerus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Namun sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan pemaparan materi yang telah kami lakukan tadi. Nah, dapat kami simpulkan bahwa service desk bertindak sebagai wajah organisasi penyedia layanan bagi pengguna, pemasok, penyedia layanan lain, dan bahkan pelanggan. Service desk adalah satu-satunya titik kontak pertama bagi para pemangku kepentingan yang teridentifikasi. Umumnya, citra suatu organisasi bergantung pada service desk. Oleh karena itu, menjadi suatu kegiatan yang sangat penting untuk memastikan bahwa service desk layak untuk mewakili organisasi penyedia layanan dengan etika profesional. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman lainnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan selama kami memaparkan materi. Untuk itu, kami akhiri dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam harmoni.